bencana banjir di wilayah Karawang, Jawa Barat, tinggi genangan berkisar 1 hingga 1,7 meter. Arus air yang masih kuat membuat aktivitas warga berhenti total. Sementara itu, ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemerintah Kabupaten Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Sementara evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Di sini pun untuk ketinggian air kurang lebih 170. Bahkan kalau kita melaksanakan patroli ke sana, ada yang mencapai 2 meter dan bahkan ada yang 1 atap rumah. Betul, mungkin itu. Itu upaya yang saat ini dilakukan oleh teman-teman Brimob seperti apa hari ini, Pak? Kami bersama potensi SAR yang lain, upaya yang kami laksanakan selama melaksanakan tugas kemanusiaan di wilayah Desa Karanglinggar, tentunya yang pertama adalah secepat mungkin mengevakuasi warga yang terdampak, dan kita akan selalu rutin melaksanakan patroli, menghimbau kepada masyarakat yang belum ada kemauan untuk ke pengungsian, ditakutkan air tidak memungkinkan untuk secepatnya surut dalam beberapa hari. Meski di sejumlah titik ketinggian air dilaporkan mulai turun beberapa sentimeter, warga belum dapat kembali ke rumah karena akses jalan masih lumpuh total dan tertutup lumpur tebal. Hingga kini, petugas bersiaga 24 jam untuk memastikan keselamatan warga dengan harapan kondisi segera membaik. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Rudi Setiawan yang berada di Desa Karanglinggar, Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat. Ya, selamat sore Rudi, bagaimana dengan ketinggian banjir di tempat Anda saat ini melaporkan? Apakah sudah mulai surut? Ya, Anita dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan untuk update terkini banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sampai hari Sabtu ini. Pada hampir pukul 5 ini kondisinya cukup masih tinggi, di mana kondisi banjir masih seatap, bahkan ada yang seatap rumah warga, di mana untuk banjir yang paling terparah ini adalah masih di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Adapun ini banjir ini mengakibatkan ribuan warga masih mengungsi ke jumlah tempat-tempat pengungsian yang berada di tempat-tempat di Desa Karanglinggar maupun di Kecamatan Teluk Jambe Timur sendiri. Ya, Anita, kami informasikan untuk kondisi air terkini juga sampai saat ini ada beberapa data dari BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisinya untuk saat ini sudah mencapai sekitar 12 kecamatan yang terdiri dari 31 desa, dan ini kondisi yang saya perlihatkan, ini kondisi akses di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ini merupakan akses jalan, kondisinya di jalan saja masih orang dewasa, bahkan sampai sedada orang dewasa untuk akses di jalan. Dan memang ada beberapa lokasi di Kecamatan Teluk Jambe Barat maupun Kecamatan Teluk Jambe Timur ini di beberapa desa yang sudah mengalami surut, namun kondisinya hanya beberapa senti saja, dan masih akses jalan ini juga masih lumpuh total karena selain jalan-jalan akses perdesaan juga di sini juga kondisinya selain digenangi banjir juga aliran listrik juga sudah beberapa hari ini masih dipadamkan oleh pihak PLN, di mana untuk keselamatan masyarakat. Dan ini bisa kami gambarkan ini kondisinya masih cukup dalam, dan ini beberapa warga ada yang masih jalan ini di lokasi jalan
di mana kondisi ini merupakan jalan yang paling masih parah, di mana ini lokasi ini adalah salah satu lokasi yang masih terisolasi. Dan kalau saya terus berjalan ke lokasi ke sana, ini masih cukup tinggi. Ya, ini Bapak mau kemana Bapak? Mau ngungsi? Iya, ini Bapak dari mana? Dari rumah? Oh ya, baik Pak, makasih ya. Ya, Anita, ini kondisinya memang ini di lokasi Teluk Jambe Barat ini paling yang terparah di dua dusun, dusun Pangasinan maupun di dusun Kampek. Dapat bisa, ini saya perlihatkan juga nih beberapa rumah barang-barang mereka yang tadinya sempat surut 3 kali dan mereka juga sempat mengungsi di lokasi tempat-tempat pengungsian. Terpaksa mereka harus kembali ke tempat-tempat pengungsian karena memang rumah-rumah mereka kembali terendam banjir. Dan ini rumah-rumah mereka, barang-barangnya bisa saya perlihatkan ini cukup parah, di mana barang-barang mereka sudah banyak yang tidak tertolong lagi. Dan ini kondisinya juga sebagian sudah memang cukup parah. Dan kami informasikan selain banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur, memang ada kecamatan juga yang di Kecamatan Cilamaya yang baru 1 hari ini juga mengalami cukup parah, di mana kondisinya untuk lokasi di Cilamaya tersebut ada sungai yang mengalami jebol dan mengakibatkan hampir 6 desa terendam banjir. Dan itu kondisinya saat ini juga ribuan warga sudah banyak yang mengungsi. Ya, ini kondisi terkini seperti inilah dapat yang kami gambarkan, bahwa memang untuk masyarakat sekarang ini masih berada di tenda-tenda pengungsian, baik di ruko maupun di masjid yang memang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengungsi. Kemudian juga ada beberapa yang memang logistik saat ini juga sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana untuk logistik itu sendiri bisa tercukupi. Ada beberapa yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, Anita. Baik, terima kasih Rudi atas informasi Anda terkait dengan apa yang Anda gambarkan saat ini. Begitu masih memprihatinkan ya kondisi di sana. Tetap jaga kesehatan Rudi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kita langsung bergabung dengan rekan Yuwono Wahyu. Ya, selamat sore Yuwono. Sejauh ini seperti apa proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat? Berapa total kantung jenazah yang berhasil dievakuasi hingga saat ini? Selamat sore Anita. Pencarian pada hari ke-8 ini hingga pukul 16 tim SAR sudah menghentikan pencarian. Meskipun cuaca sangat mendukung, namun sepertinya tim gabungan ini merasa kelelahan. 17 alat berat sudah diistirahatkan dan lokasi pencarian sudah mulai satu persatu meninggalkan dan kosong. Hingga pukul 16 tadi tim SAR sudah mengumpulkan 68 kantung jenazah dan diserahkan ke DVI. Berarti pada hari ini sudah 8 kantung jenazah berhasil ditemukan. Namun hingga pukul 17:10 lokasi pencarian sudah dihentikan dan tim gabungan sudah kembali ke tempat mereka beristirahat. Anita. Baik Yuwono, berarti dari 8 kantong jenazah sampai hari ini rencananya belum ada informasi gitu terkait dengan pencarian kembali, atau rencana selanjutnya seperti apa Yuwono? Sudah dapat informasi kah? Jadi untuk pencarian ini sebetulnya cuaca sangat mendukung sekali. Baik. Namun berbagai upaya sudah dilakukan dengan pola penyisiran. Tim SAR berhasil menemukan 8 dan ini upaya yang sangat luar biasa. Dengan kondisi cuaca yang sangat artinya panas, dan ini juga membuat lelah tim Anita, sehingga mereka jam 16 sudah mulai beristirahat dan kemungkinan besok akan dilanjutkan pada pukul 8. Anita. Baik, worksite yang 8 kantung jenazah ini ditemukan di mana Yuwono? Dari informasi yang Anda dapatkan di worksite A1 atau dari sejumlah worksite terbagi atau hanya di satu titik saja? Tadi informasi ada di worksite A1, ada di B1 dan di B2. Itu Anita.
Terinciannya kemungkinan kita masih menunggu hasil dari Preskom dari Basarnas pada sore ini. Anita. Baik Yono. Lalu untuk langkah selanjutnya apakah di sekitar sana Anda menemukan keluarga korban kah atau ada warga lain yang turut serta melihat jalannya proses evakuasi hari ini? Pak, sebetulnya pada hari ini sudah mulai artinya keluarga korban ini sudah berkumpul di pengungsian Anita. Ini tidak sedikit warga yang hanya ingin melihat seperti apa lokasi ini. Bahkan masyarakat menganggap bahwa ini jadi seperti lokasi bencana, wisata bencana. Petugas sudah melarang yang tidak berkepentingan, tapi mereka masih memadai untuk melihat. Bahkan sore ini tim SAR sudah keluar dari lokasi pencarian. Saya masih lihat warga-warga yang datang di lokasi. Anita. Baik, karena memang kalau kita lihat lokasi ini masih sangat riskan sekali begitu ya. Betul. Terjadinya dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Baik Yono, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan, salam sehat selalu.